Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengisi SKP Guru Madrasah tahun 2024. Fokus video kali ini membahas tentang membuat RHK guru dari RHK atasan yang diintervensi. Baiklah, kita mulai pembuatan SKP. Kita masuk ke akun kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelum kita membuat periode SKP, yang pertama diperhatikan adalah kita klik profil dulu. Nah, pastikan data Bapak Ibu sudah benar, baik itu nama dan lain sebagainya. Unit kerja, pastikan sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu sekarang. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah bagian data atasan. Pastikan juga data atasan ini sudah terisi. Nah, jika ini belum terisi, maka lakukan sinkronisasi agar data atasan ini terisi. Nah, setelah dua hal ini sudah benar, kita masuk ke menu SKP. Kemudian kita klik tambah periode SKP. Periode awal 1 Januari 2024, periode akhirnya 31 Desember 2024. Untuk pendekatan kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Klik OK. Nah, setelah dibuat periode SKP akan muncul draft SKP 2024. Selanjutnya kita masuk ke detail SKP. Nah, disinilah kita nanti akan menambahkan RHK dari RHK pimpinan yang diintervensi. Caranya, sebelum kita menambahkan RHK, yang paling penting diperhatikan adalah pada menu RHK ini akan ada RHK atasan yang diintervensi. Ini jumlahnya ini sesuai dengan jumlah RHK yang dibuat oleh pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja. Untuk di madrasah kami, Madrasah Aliyah, kepala madrasah membuat 35 indikator RHK, yang mana 35 ini ada poin yang mengarah ke intervensi RHK guru, ada yang mengintervensi RHK pelaksana atau TO atau usaha. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya di madrasah itu sudah dibuatkan cascading, seperti di madrasah kami sudah ada yang namanya cascading IKO namanya ini. Nah, dari indikator kinerja kepala madrasah, bagian-bagian mana saja yang masuk ke ranah indikator atau RHK pelaksana atau guru. Dari 35 RHK yang dibuat oleh kepala madrasah, 10 indikator kinerja itu mengarah ke guru. Nah, sisanya mengarah ke pelaksana. Dalam hal ini tata usaha dan staf. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti RHK yang Bapak Ibu buat tidak linear dengan RHK kepala madrasah. Itu yang paling penting. Nah, jika ini sudah ada, nanti untuk pengisian RHK-nya sangat mudah, tinggal kita copy paste. Kita mulai dari yang pertama. Nah, tadi menu tadi pada bagian tambah RHK ini, tambah RHK. Nah, RHK yang pertama ini tersusunnya perangkat pembelajaran muatan moderasi beragama. Nah, kemudian ini kita copy RHK guru, kita salin. Kemudian RHK kepala madrasah yang diintervensi bagian ini. Jadi kita cari nanti kalimat yang sesuai dengan indikator kinerja kepala madrasah. Bisa melalui pencarian kata kuncinya moderasi beragama. Nah, ini bagian ini. Kita klik. Ini RHK-nya utama. RHK gurunya tersusunnya perangkat pembelajaran yang bermuatan moderasi beragama, linear dengan RHK indikator RHK kepala madrasah. Kita klik OK. Nah, itu sudah satu RHK sudah masuk dari hasil RHK pimpinan yang diintervensi. Kemudian kita lanjut tambahkan RHK lagi. RHK yang kedua masih tentang moderasi beragama, cuman ini bagian laporan pembinaan moderasi beragama bagi guru yang sudah atau belum mengikuti pembinaan moderasi beragama. Nah, kita copy dulu RHK gurunya, kemudian kita pencarian indikator RHK pimpinan. Nah, ini presentasi guru madrasah yang dibina. Nah, kita
jenis RHK-nya utama semuanya. Kita pastekan RHK guru tadi, kita klik OK. Tambahkan lagi RHK yang ketiga, kita cek. Yang ketiga ini tentang penerapan metode pembelajaran inovatif. Nah, kita copy dulu RHK guru, kemudian kita cari indikator kinerja kepala madrasah dengan kata kunci. Misal kata kuncinya kurikulum. Nah, ini utama, inovatif. Oke. Lanjut RHK yang keempat. Ini tentang pembuatan laporan kinerja guru di madrasah. Nah, kita cari kata kuncinya kinerja. Kita coba kinerja. Nah, ini kita pastekan RHK guru. Oke. Lanjut kita tambahkan lagi sampai semua RHK kita tambahkan. Tersusun laporan asesmen. Nah, kita copy RHK guru, kita cari kata kuncinya asesmen. Nah, ini siswa yang mengikuti asesmen. Nah, jadi jangan sampai indikator RHK dari kepala madrasah tidak linear dengan RHK guru. Ini harus linear. Kita pastikan oke. Jadi cascading ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam membuat RHK guru. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal atau jangan sampai ada yang salah indikator intervensi pimpinan. Kemudian yang keenam, RHK guru tentang perangkat pembelajaran berbasis TIK atau menerapkan TIK. Nah, kita cari kata kuncinya misal teknologi. Nah, ini menerapkan TIK. Tinggal kita paste RHK gurunya. Lanjut RHK yang ketujuh. Ini tersusunnya dokumen media atau bahan ajar. Masih kata kuncinya teknologi. Ini mata pelajaran. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat cascading, maka akan sangat mudah dalam membuat RHK guru. Lanjut RHK ke-8. Ini laporan kompetensi, baik itu pelaksana guru atau pelaksana. Nah, kita copy, kita pencarian kompetensi. Kalau tidak ketemu, maka kita cari kata kunci lain. Kita cari kata kunci lain kependidikan. Nah, ini peningkatan kompetensi. Oke, paste. Nanti kita copy lagi RHK ke-9. Ini tersusunnya laporan penguatan melalui MGMP. Kita pencarian, tambahkan RHK, kita pencarian MGMP. Jadi, kalau tidak ketemu, kita cari pencarian lain, KKG. Nah, jadi kata kunci itu untuk mempermudah pencarian saja agar tidak mencari dengan sortir. Terakhir yang ke-10, RHK ke-10 tentang perangkat pembelajaran karakter. Kita pencarian lagi karakter. Ya, utama kita paste. Oke. Nah, 10 RHK guru sudah dibuat. Nah, 10 RHK. Tinggal kita membuat indikator dari masing-masing RHK ini. Nah, saya contohkan satu RHK. Yang pertama, aspek yang pertama ini kuantitas. Ini biasanya berhubungan dengan jumlah laporan atau dokumen. Nah, untuk perangkat pembelajaran ini biasanya satu tahun itu ada 2 perangkat, yaitu semester pertama dan semester kedua. Atau kalau tahun anggaran berarti semester kedua dan semester pertama. Jadi 2 dokumen. Oke. Nah, ini. Nah, ini semester pertama dan semester kedua. Tambahkan lagi indikator. Jadi setiap RHK itu ada 3 aspek. Aspek yang kedua, aspek kualitas. Ini biasanya berhubungan dengan presentasi.
presentasi dokumen atau laporan. Target 100% selama setahun, target tahunannya. Ini kualitas terakhir waktu. Ini biasanya ketepatan waktu pelaksanaan 12 bulan 1 tahun ini. Oke. Nah, jadi nanti setiap RHK guru ini buatlah 3 aspek dengan target tahunannya, sesuaikan dengan target tahunan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, setelah semua aspek masing-masing RHK sudah dibuat, yang pertama ini ada 2 dokumen, perangkat pembelajaran moderasi beragama, yang kedua laporan pembinaan moderasi beragama, satu laporan per tahun targetnya, yang ketiga perangkat pelajaran inovatif 2 dokumen per tahun, RHK yang keempat laporan PKG 2 laporan per tahun, kemudian yang kelima laporan asesmen, ini 4 laporan per tahun. Asesmen untuk guru biasanya analisis media dan pengayaan. Kalau untuk pelaksana biasanya itu laporan PAT, PAS, ANBK dan ABM. Kemudian untuk TIK, perangkat pelajaran TIK 4 dokumen, perangkat pembelajaran yang menerapkan TIK 4 dokumen. Nah, ini kalau perangkat pelajaran biasanya 2. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini tinggal kita edit ganti 2 dokumen. Untuk media ajar ini 4 dokumen. Kenapa jadi 4 dokumen? Karena satu triwulan kita anggap 1 dokumen media atau bahan ajar berbasis-nya. Kemudian yang ke-8 ini pelatihan, laporan kompetensi, ada 4 laporan, jadi 1 laporan per triwulan. MGMP 1 laporan per tahun. Kemudian perangkat pembelajaran karakter 2 dokumen per tahun. Nah, jika semua aspek sudah terisi, tinggal kita masuk ke bagian akhir, bagian bawah, pengisian lampiran, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Untuk kalimat ini tidak ada kalimat baku, sesuaikan dengan RHK tahun sebelumnya. Kalau di madrasah kami sediakan lampiran rencana SKP. Nah, jadi untuk dukungan sumber daya kami ada 2, jadi tinggal tambahkan, ada 2, klik OK. Nah, untuk penomoran nanti otomatis, tidak perlu dibuatkan nomor dalam pengisian itu. Yang kedua, skema pertanggungjawaban. Ada 2. Ini tidak baku kalimatnya, mau berapa tergantung di madrasah Bapak Ibu semuanya. Terakhir, konsekuensi ini apabila tidak memenuhi atau memenuhi. Ini konsekuensi kita paste. Oke. Nah, jika sudah semuanya dibuat, baik itu RHK atau dan lampiran, kita cek. Untuk mengecek lebih detail, kita coba cetak untuk melihat hasilnya. Nah, dari sini kita bisa mengecek apakah ada kesalahan pengetikan atau ketidaksesuaian antara RHK pimpinan dan RHK guru. Nah, jika ada kesalahan, kita revisi lagi di bagian ini. Jika sudah dirasa benar kesemuanya sampai ke bagian lampiran, maka Bapak Ibu bisa melakukan ajuan SKP. Jadi tinggal klik ajukan SKP. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan SKP, maka statusnya pengajuan. Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan pengeditan di bagian RHK, aspek ataupun lampiran. Tinggal menunggu persetujuan dari atasan, dalam hal ini kepala madrasah. Nah, jika Bapak Ibu nanti ada kesalahan pengisian, mungkin dari atasan akan mengembalikan status pengajuan Bapak Ibu ke dalam bentuk draft dengan revisi di bagian mana ada kesalahannya. Sekian cara pembuatan RHK guru madrasah tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.